Shalom. Shalom. Segenap majelis di KJT Jemaat Berdosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah Minggu UIM pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudari Regina Mika Jansi Lombogia dengan menggunakan liturgi khusus yang disusun oleh Gereja Kristen Indonesia Tanah Papua atau GKIPP dengan penyesuaian lagu. Petugas kolekan tim dari Bapak II, Bapak Sri Hermawan, Bapak Sumarsono, dan Bapak Abba Winardi. Kemudian warta jemaat hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama mengenai cerengan UIM, menginformasikan kepada warga jemaat dalam rangka memperingati Hari UIM Sunday yang diperingati pada hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kami mengingatkan kepada warga jemaat yang tahun lalu telah menerima celengan UIM dan yang sudah diisi, dimohon untuk bisa dikumpulkan ke majelis pada saat ibadah UIM berlangsung atau pada hari ini saat prosesi persembahan, atau jemaat bisa mempersembahkan celengan UIM ini selama ibadah minggu di bulan Juni 2026. Celengan bisa tertaruh di meja makan. Bagi Bapak Ibu yang tahun lalu tidak mendapat celengan, persembahan bisa dipersembahkan dalam bentuk amplop dan bertuliskan celengan UIM. Pada ibadah minggu terakhir bulan Juni 2026, jemaat akan menerima celengan baru yang bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan di tahun 2027. Kami mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kedua mengenai ibadah PA dan anjasana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 waktu pukul 17 atau 5 sore bertempat di keluarga Bapak Sri Hermawan dan Ibu Markuti, RT 4 Berdosari. Pemimpin PA Penatua Mordowo Edi, pujian dan doa Bapak Heri Iswanto dari SPK Bapak, menggunakan bahasa Jawa atau itu Pasamuan Jawi. Kami mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang ketiga mengenai ibadah Pentakosta dan Piyoyo Unduh-Unduh Klasis Berdosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 waktu pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat di KJT Kanaan Butuh Kidul. Bagi warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah ini, dimohon untuk segera mendaftarkan diri ke majelis jemaat terkait dengan transportasi dan konsumsi serta laporan jumlah peserta yang hadir ke MPH Klasis. Saat ini yang sudah mendaftar ada 36 orang. Kami tunggu Bapak Ibu Saudara yang akan ikut dalam ibadah ini untuk mendaftar terakhir tanggal 21 bulan 6 2026. Kami memohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kelima, kami mengundang warga jemaat untuk bisa mengikuti latihan nyanyi bersama hari ini setelah ibadah, yang nantinya nyanyian bersama ini akan kita persembahkan pada pernikahan, ibadah pernikahan, pemberkatan pernikahan Mbak Oge dan Mas Yudi di bulan Juli.
Maka yang terakhir, ibadah Minggu 21 Juni 2026 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Subiono dengan menggunakan pujian Idul Pasamuan Jawi dan berbahasa Jawa. Petugas kolekta dari tim anak yaitu Ayu, Fiona, dan Evelyn. Song leader 4, Saudari Cantik dan Ibu Marzuki. Musik Bapak Yosua Iman Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 5, Ibu Enda, Ibu Supoyo, Saudari Dea Natalia. Multimedia Saudara Hendy dan Saudara David Bimo. FB Online Bapak Krisyanto. Kami mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Demikian warga jemaat yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu Bapa atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami akan bersama-sama beribadah ibadah Minggu UIM Sunday hari ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar Engkau memberkati kami sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir nanti. Kami berdoa untuk saudara kami Regina yang akan memimpin ibadah dan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya firman dan kehendak-Mu saja yang beliau sampaikan. Engkau berkati kami semua yang hadir di sini, sehingga kami pun dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau mampukan setiap pelayan hari ini, Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, petugas kolektan, dan semua yang ambil bagian melayani hari ini. Kami mohon Tuhan mampukan sehingga kami mampu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Jalannya ibadah hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menggunakan liturgi ibadah UIM Sunday hari ini. Mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita di minggu ini adalah Minggu UIM, yaitu UIM Sunday. Bersama gereja-gereja lainnya di 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Jerman, sebagai keluarga besar United Evangelical Mission, kita berhimpun untuk mensyukuri kasih Tuhan yang besar bagi kita semua dalam kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, dan mensyukuri misi pelayanan bersama bagi dunia dan keutuhan ciptaan Tuhan di tengah dunia ini. Kita terpanggil untuk menyembah Tuhan Allah kita yang berkuasa atas alam semesta, yang dikaruniakannya kepada kita, sekaligus memberikan tanggung jawab untuk peduli kepada sesama di tengah krisis ekonomi secara global. Dan kita juga terpanggil untuk memiliki kasih bagi sesama yang membutuhkan doa dan dukungan di tengah situasi sulit yang kita hadapi. Demikian pula untuk lingkungan sekitar kita. Dengan demikian kita juga belajar agar tidak sembarangan membuang sampah, tidak sembarangan menebang dan mengeksploitasi hutan, tidak sembarangan menutup irigasi air.
Karena itu marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah ini. Sambil berdiri, kita menyanyikan pujian nyanyian Rohani 5 bait 1 dan 2. Hai Allah besar, hai makhluk Allah besar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hati sabar dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrimu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang melimpah dengan ungkapan syukur atas segala kasih-Nya kepada kita. Marilah dalam keteguhan hati kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar yang telah dianugerahkannya bagi kita. Sebab Ia telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita bersyukur di hadapan hadirat-Nya dan berdoa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kuasa dan anugerah-Mu, kami mohon baharuilah hidup kami dan pimpinlah kami dalam jalan kebenaran-Mu. Ajarlah kami tetap setia menjadi pengikut-Mu dan bersaksi tentang segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Kita nyanyikan ajaib benar anugerah. Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus pada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Yohanes 6 ayat 37 berbunyi demikian. Orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan sudah kudapat sayang. Oh
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Tuhan perkenankan kami dapatkan di sepanjang hari yang telah kami lalui, bahkan di hari yang baru ini. Tuhan mengaruniakan kami badan yang sehat dan kuat, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Dari saat ini kami sebagian jemaat yang bisa meluangkan waktu untuk datang berkumpul ke tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan kami telah akan siap mendengarkan sebagian dan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami, agar supaya apa yang kami dengarkan dan kami dapatkan, kiranya itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan menjadi sumber pedoman untuk kehidupan kami sehari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari Minggu saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat ke-13 dan dilanjutkan ayat 18 hingga ayat ke-25. Saya ulangi lagi, Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat ke-13 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian dengan dua perikop. Yang pertama, Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka pergilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah aktif firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Perikop selanjutnya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit perdarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamak jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah. Amin. Shalom. Segenjang Bapak Ibu
organisasi? Kengejam. Sudah benar? Sudah. Walaupun sedikit-sedikit, saya akan mencobanya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya senang melihat wajah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena betul setiap hari kita harus awali dengan sukacita, agar supaya hari yang kita lalui pun diberkati Tuhan dan kita tentunya bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, hari ini kita bersukacita karena kita merayakan Minggu UEM, United Evangelical Mission, dan bersama dengan gereja-gereja di 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa, kita juga melihat bahwa misi pelayanan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita juga tadi sudah disinggung di awal bahwa kita menggunakan tata ibadah Minggu UEM yang disusun oleh DKI di tanah Papua. Nah, sebagai anggota kita mempunyai hak suara. Tentunya kita turut berpartisipasi, ikut mengambil keputusan tentang apa yang dilakukan oleh UEM. Karena kedudukan dan hak kita sama dengan di KJW yang lebih besar, atau juga dengan HKBP yang kita ketahui bersama gereja terbesar yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa kita juga memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti Sinode Rembang dan Sinode Westphalia yang ada di Jerman, yang dimana penyumbang dana terbesar di UEM. Nah, kita juga sebagai anggota harus berpartisipasi. Kita mempunyai tanggung jawab dan ikut menghidupkan UEM, terutama di dalam program-program yang ada di dalam UEM. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam program UEM ini sangat membantu kehidupan pelayanan kita maupun pelayanan-pelayanan yang bekerja sama dengan UEM. Karena kita bisa lihat dari program-program tersebut sudah banyak pelayanan yang telah berjalan, seperti anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai sekarang. Ketika mereka menerapkan anak-anak tersebut, bahkan mereka membawa anak-anak itu ke rumah sakit. Lalu kita juga bisa melihat program pengembangan jemaat yang dibantu oleh UEM. Lalu ada juga studi-studi lanjut yang diberikan oleh pendeta-pendeta. Bahkan bantuan untuk para pendeta yang gajinya di bawah standar. Tetapi bukan itu alasan utamanya. Apa dasar dan alasan utama kita berUEM? Melalui kunjungan hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita diingatkan bahwa kita adalah UEM. Kita bukan sekedar penonton, melainkan kita adalah anggota tubuh yang memiliki hak suara dan tanggung jawab yang sama. Betul, bicara tanggung jawab itu sangat besar dan sangat berat, baik secara finansial maupun dalam pelayanan. Sehingga tentu di dalam pikiran kita bertanya-tanya, mengapa kita harus repot-repot memikul beban ini? Mengapa kita harus memberi untuk menjangkau orang lain, padahal diri kita sendiri mengalami atau mempunyai pergumulan? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di dalam ibadah saat ini dengan tata ibadah yang sudah ada, bahkan tema yang diberikan menjangkau yang tidak terjangkau. Kita akan bahas, kita akan renungkan bersama-sama. Ada 3 poin penting yang bisa saya sampaikan terkait renungan kita di saat ini. Di dalam ayat 9 hingga ayat ke-13, saya katakan menembus batas sosial atau panggilan Matius. Kita sudah baca tadi di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, kita bertemu dengan Matius. Siapa Matius? Sejarah dunia mencatat setelah Babel ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia, maka kerajaan Media Persia yang berkuasa menjadi negara adik kuasa,
Lalu kemudian setelah itu mereka dikembangkan oleh kerajaan yang sangat luar biasa, yaitu kerajaan Yunani. Dan kemudian setelah kerajaan Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Romawi, kita bisa lihat bahwa pada zaman itu, di mana masa-masa ketika Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun, kemudian masuk dalam perjanjian baru. Saat itu pemerintahan Romawi yang berkuasa adalah seorang kaisar Romawi. Salah satu gubernurnya sebelum Pontius Pilatus adalah Valerius Gracchus. Dia menerapkan pajak yang sangat besar kepada rakyatnya, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, dari pajak ini dia mengeluh keuntungan yang sangat banyak sekali, Bapak Ibu dan saudara. Bagaimana cara dia melakukan itu? Dia mempekerjakan orang Yahudi untuk menarik pajak, supaya orang Yahudi ini bisa lebih leluasa untuk menarik uang pajaknya kepada teman-temannya sendiri. Ini merupakan trik dari pemimpin saat itu agar supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga Valerius ini memberikan imbalan atau gaji yang besar untuk pekerjaan tersebut. Di mata orang Yahudi saat itu Matius ini adalah sampah masyarakat. Ia adalah pemungut cukai, seorang pengkhianat bangsa yang memeras rakyatnya sendiri demi kepentingan Romawi, sehingga dia dianggap najis dan berdosa. Akan tetapi dalam pembacaan kita tadi, Yesus hadir. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak menjauh dari saudara-saudara. Akan tetapi dia memanggil Matius dan makan bersamanya di rumah tersebut. Bagi orang Yahudi, makan bersama berarti terciptanya persekutuan yang erat. Sehingga disinilah Yesus menembus batas kebencian sosial untuk menjangkau seseorang yang dianggap tidak layak oleh sistem agama maupun sosial. Karena dalam pembacaan kita tadi, Yesus berkata bukan orang sehat yang memerlukan kami, tetapi orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Pesan ini sangat kuat bagi kita, karena ibadah kita tidak menjadi berarti jika kita tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka yang terpinggirkan. Seringkali dunia memperlihatkan manusia dinilai berdasarkan jabatan, kekayaan, pendidikan, suku, usia atau latar belakangnya. Namun Yesus telah menembus semua batas-batas itu karena kasih-Nya menjangkau setiap orang. Kita bisa lihat bersama-sama ini, mungkin ada di antara kita, mungkin pun kita melihat di sesama sekitar kita. Lansia yang hidup sendirian dan jarang dikunjungi, anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah, orang sakit yang lama terbaring dan merasa dilupakan, mereka yang mengalami kegagalan hidup dan kehilangan harapan, bahkan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi dan merasa malu meminta bantuan. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka juga berharga. Kita mengalami dan kita melihat situasi-situasi tersebut. Karena tidak tutup mata, kita pun bisa ada di posisi tersebut. Ketika kita mengalami hal tersebut, tentu dalam hati kita, dalam benak kita mempertanyakan Tuhan di mana. Tuhan, kenapa meninggalkan saya, meninggalkan keadaan keluarga saya, meninggalkan keadaan anak-anak saya. Tetapi kita yang ada di tempat ini bersyukur kepada Tuhan, melalui firman ini kita dikuatkan, kita diingatkan. Dengan keterbatasan kita, kekurangan kita, pasti Tuhan pakai kita bisa menjadi perpanjangan alat tangannya untuk melayani sesama di sekitar kita. Lalu yang kedua, menembus batas seksual dan gender. Kita lihat perempuan yang sakit pendarahan di ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Di dalam perjalanannya, Yesus dihentikan oleh seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya ia menderita sakit pendarahan. Dalam tradisi Yahudi, perempuan ini telah dianggap najis.
secara ritualnya pada masa tradisi Yahudi. Siapapun yang ia sentuh akan menjadi najis. Selama 12 tahun, ia mungkin hidup dalam isolasi. Istilahnya terkurung di dalam rumah atau di sebuah ruangan tanpa adanya sentuhan kasih, dan dia dianggap dikutuk. Akan tetapi dengan imannya, ia menjamah jumpa Yesus, dan Yesus tidak marah. Mungkin kalau kita melihat ada orang, mohon maaf, dalam keadaan sakit, atau sakit kulit ataupun sebagainya, terkadang tanpa kita sadari ucapan-ucapan kita merasa kayak takut bertemu dengan dia atau takut dia menyentuh kita. Akan tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tidak ada perasaan seperti itu terhadap orang-orang yang dikatakan atau dianggap najis oleh orang lain. Yesus berhenti dan menyapanya dengan kasih dan memulihkannya. Yesus menjangkau seorang yang selama ini harus bersembunyi dari ruang publik karena stigma atau pemikiran pandangan orang terhadap dirinya. Kita bisa lihat itu, kita bisa lihat di sekitar kita. Bisa saja tanpa kita sadari kita melupakan atau meninggalkan orang-orang yang perlu didekati. Lalu yang ketiga, menembus batas kematian. Di dalam ayat 18 sampai 19 dan ayat 23 dan 26 kita lihat anak kepala rumah ibadah. Lalu ada anak perempuan dari rumah kepala ibadah. Ia seorang anak perempuan dan ia sudah mati. Tadi kita sudah baca. Di mata dunia saat itu ia tidak memiliki suara dan kini telah tidak memiliki kehidupan dan harapan lagi. Akan tetapi kehadiran Yesus dan bagi Yesus tidak ada yang terlalu jauh untuk dijamah. Bahkan oleh maut sekalipun Yesus tetap memegang tangannya dan membangkitkannya. Kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah uang yang banyak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi perhatian, doa, dan kehadiran yang tulus. Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita pun tidak diperhatikan, kita merasa kecewa, merasa sakit hati. Karena kita adalah umat manusia yang memang kodratnya kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Karena bisa saya sampaikan, ini mungkin tidak terjadi di tempat ini, tetapi karena saya melihat pelayanan yang ada di tempat saya, di kampung halaman saya, mau dibilang ada jabatan, iya. Mau dibilang ada uang, ada. Tetapi seketika hilang semuanya karena majelis, mungkin pun pendeta tidak memperhatikannya lagi. Dan ini menjadi tamparan buat kita semua, bukan hanya pendeta majelis, tetapi kita semua jemaat. Kita harus bisa menyamaratakan. Jangan karena ada status sosial, strata sosial, kita yang memegang kekuasaan sehingga kita menelantarkan pelayanan yang harus kita layani. Sehingga yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi kita di saat ini, mengapa kita berhidup. Saya tertarik sehingga saya menjadikan sebuah refleksi untuk kita semua. Mengapa kita berhidup. Jemaat yang terkasih, ketiga tokoh tadi yang telah saya sampaikan, Matius saat menunjukkan perempuan yang sakit perdarahan dan anak yang mati adalah gambaran dari yang tidak terjangkau. Mereka adalah orang-orang yang dilupakan oleh sistem, didiskriminasi oleh budaya, dan dianggap tidak berharga. Sehingga kita bisa melihat alasan utama mengapa kita menjadi bagian dari UIN. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, kita bisa menjadi penerus karya Kristus. UIN ada bukan sekedar organisasi finansial, tetapi Allah akan menjangkau mereka yang tidak terjangkau, yang ada di Asia, yang ada di Afrika, dan juga di Eropa. Sehingga melalui dukungan kita, anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa dibantu. Pendeta-pendeta yang ada di daerah terpencil pun kita bisa support atau dukung. Dan kaum marginal pun bisa dipulihkan. Lalu yang kedua, belas kasihan di atas segala. Di ayat pembacaan tadi pun disinggung tentang belas kasihan.
dari persembahan. Artinya, uang yang kita kumpulkan dalam celengan United Action atau iuran anggota bukanlah merupakan sebagai suatu beban, melainkan itu merupakan wujud nyata belas kasihan kita ketika kita memberi, bukan karena kita berlebihan, bukan karena kita punya, akan tetapi karena kita memiliki hati Kristus. Lalu yang ketiga, memiliki kemitraan yang menghidupkan. Kita dipanggil untuk tidak egois, seperti Yesus yang rela meninggalkan kemuliaan surga untuk menjangkau manusia yang berdosa. Kita pun diajak untuk keluar dari kenyamanan kehidupan kita demi membantu sesama anggota tubuh Kristus yang membutuhkan di seluruh belahan dunia, bahkan khususnya di tempat ini. Sesama kita adalah saudara. Ketika kita ada, jangan bersungut-sungut atau mengharapkan imbalan ketika kita memberi. Ini merupakan wujud kita ketika kita dianggap sebagai anggota tubuh Kristus yang bisa membantu sesama di sekitar kita. Sehingga dari perenungan ini, tanggung jawab kita mungkin kita merasa sangat berat, baik secara angka. Akan tetapi ingatlah saudara-saudaraku bahwa melalui setiap rupiah-rupiah kita dan doa-doa yang kita berikan, ada Matius yang baru yang telah dipulihkan, lalu ada juga perempuan-perempuan yang dikuatkan, dan ada anak-anak yang diberi masa depan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati seperti hatinya, hati yang melihat mereka yang diabaikan, hati yang berbelas kasihan, hati yang mau menjadi alat Tuhan untuk menjangkau sesama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gereja akan bangkit, gereja akan bertumbuh dan berkembang kalau kita pun menghidupinya dan menjadikan alat kesaksian Tuhan, serta akan menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati UIN. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 439 ayat 1 sampai 4. Bila terlalu keras. Bila
Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang membawa doa dan permohonan untuk seluruh jemaat di KJD Bendosari. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan, harapan dan kerinduan yang ada dalam hati setiap anggota jemaat, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menguatkan mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Tuhan, berikan damai sejahtera bagi kami yang gelisah, serta meneguhkan iman mereka untuk tetap berharap kepada-Mu. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan-Mu yang terbaik bagi mereka semua, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah mereka yang sedang bekerja, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, penuh integritas dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun menyerahkan mereka yang sedang mengembangkan usaha dan bisnis pribadi. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kesehatan, serta keberhasilan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bagi mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan tuntunlah langkah mereka agar menemukan pendamping yang sesuai dengan rencana-Mu. Kami pun berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuhnya. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu, berikanlah kesembuhan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka dan juga keluarga yang mendampingi. Bapa yang baik, kami pun menyerahkan seluruh pelayanan yang ada di KJD Bendosari ke dalam tangan kasih. Berkatilah pelayanan sekolah minggu agar anak-anak semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Sertailah pelayanan remaja dan pemuda yang ada, supaya mereka bertumbuh dalam iman dan juga menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kaum wanita, kaum bapa dan lansia. Kiranya setiap persekutuan dan pelayanan yang dilakukan dapat menjadi sarana pertumbuhan rohani maupun saling menguatkan dalam kasih Kristus. Kami juga menyerahkan berbagai program pelayanan jemaat, ibadah pendalaman Alkitab, PA atau Jaksana, kelas katekisasi dan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada para pelayan, majelis, dan setiap anggota jemaat yang terlibat, agar semua pelayanan-Mu dapat berjalan dengan segala baik, dapat membawa sukacita, bahkan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa, mulai dari pemerintah pusat hingga para pemimpin di daerah-daerah dan pelosok pedesaan. Tuhan, berikan mereka hikmat, kejujuran, rasa keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jagalah bangsa kami ya Tuhan, dalam kesatuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai pergumulan kehidupan, yang merasa lemah, putus asa, berkekurangan, berduka cita, ataupun sedang membutuhkan pertolongan. Kiranya kasih-Mu menjangkau mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, maupun jalan keluar bagi orang-orang agar supaya mereka mendapat saluran berkat. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah membawa persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan pemeliharaan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan menguduskannya bagi pekerjaan pelayanan serta perluasan kerajaan di tengah dunia. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup sebagai pengelola yang setia atas setiap berkat yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami naikkan dengan penuh iman dan pengharapan. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu dan akan menjawab menurut waktu serta kehendak-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
menyanyikan Hidup Jemaat 346 Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selarap tidak terjaga moga. Bamin, Mas. Oke. Mbak jenengan. Oke. Pani wae. Pesan saja. Hati-hati, siap. Halo, Be. Halo. Halo.
nyanyi apa? Ini saya latihan. Terima kasih. Iya. Depan. Mas, tutup sih, Mas. Tutup sih. Jahatnya. Kok ini kamu banyak kan apa? Pernah ya. Pasarnya apa boleh? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saudara Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara yang pada pagi hari ini telah mengikuti ibadah online maupun ibadah gereja. Terima kasih ya, ini ibadah PADA yang sana akan dilaksanakan yaitu pada Sabtu minggu depan tanggal 24 bertempat di keluarga Bapak Sihirnawan dan Ibu Sihirnawan. Untuk pemimpin PA akan dilayani oleh Bapak Manto Edi dan pemimpin pujian akan dilayani menjadi seksi Bapak akan dilayani oleh Bapak Edi. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengumpulkan celengan hubungan bisa segera dikumpulkan ke majelis atau bisa dikumpulkan pada saat ibadah minggu berlangsung selama bulan Juni. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang ingin ikut dalam ibadah Rio untuk di KJTU Jemaat Rukun Kidul, dimohon untuk segera mendaftarkan diri dan dimohon untuk segera menuliskan nama-nama tersebut karena akan diminta oleh KJTU Jemaat Rukun Kidul sebagai akomodasi. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.